Sekaranglah saatnya untuk mendekati Balarama dan membuat persekutuan dengannya. Di episode sebelumnya, Arjuna masuk ke kamar Pancali untuk mengambil busur Gandiwa tanpa izin langsung darinya. Dan itu sudah melanggar sumpah yang telah ia ucapkan di hari pernikahan mereka. Namun untuk mengambil semua sapi yang disembunyikan Tatsaka, maka Arjuna pun tetap melakukannya. Atas pengorbanan serta pengabdian Arjuna, para Pandawa pun sangat bersedih. Namun mau tak mau, karena kini Arjuna harus pergi dari Indraprastha mengasingkan diri menjalani hukumannya. Untuk melanjutkan ceritanya, yuk mari tak usah banyak ngagigi nyoros cos wae. Yuk kita awali ceritanya langsung saja, mulai pada alur Mahabharata episode 131. Di Hastinapura terlihat Sangkuni sedang dipenuhi kebahagiaan. Dirinya terus tertawa sambil ngawur-ngawur tipung beas. Tak lama kemudian datanglah Duryudana diikuti Dursasana dan juga Wikarna dengan wajah baut penuh kekesalan. Lalu ia bertanya, kenapa Sangkuni bahagia padahal Arjuna berhasil mengalahkan Tatsaka dan merebut semua sapi? Ini artinya Raja Suyayajna akan segera dilakukan di kerajaan Indraprastha. Dursasana mengatakan, jika kali ini permainan politik Sangkuni telah... Sangkuni pun memotong perkataan Dursasana dengan mengatakan jika permainan politiknya telah berhasil. Semua pangeran merasa bingung. Sebenarnya apa yang dimaksud Sangkuni itu? Sangkuni mengatakan jika Tatsaka memang telah kalah, namun Arjuna harus menyelesaikan hukumannya. Dan selama Arjuna belum selesai, maka Raja Suryayajna pun tak akan bisa dilakukan di Indraprastha. Dan ini merupakan kemenangan terbesar bagi para Kurawa untuk melangkah ke tahap menghentikan para Pandawa. Bagaimana kita bisa menghentikan mereka? Sangkuni berkata, jika di wilayah Arya ada dua kekuatan besar, yaitu Jarasandha dari Magadha dan Yadawa dari Dwaraka. Mereka berdua merupakan musuh bebuyutan. Saat ini kekuatan Pandawa ada pada para Yadawa karena Basudewa berada di pihak Pandawa. Namun jika bangsa Yadawa berpihak pada mereka, maka para Pandawa tak akan bisa lagi melakukan Raja Suyayajna, karena Pandawa tak akan mungkin bersekutu dengan Jarasandha yang merupakan orang tidak benar. Tidak mungkin mau bekerja sama dengan para Jarasandha. Duryudana pun mengatakan jika kali ini Arjuna telah menikahi tuan putri dari Manipura, yaitu Citragada. Selain itu, Arjuna juga telah menikah dengan putri dari Raja Ular Kaurapa yang bernama Ulupi. Dan itu adalah strategi Arjuna untuk meningkatkan kekuatan para dewa. Melakukan pernikahan untuk meningkatkan kekuatannya, Pak. Sangkuni tertawa, hahaha, kemudian berkata bahwa Indraprastha tak akan jadi kerajaan yang kuat hanya dengan bantuan Manipura dan Kaurapa, karena kuncinya adalah para Yadawa. Para Yadawa tidak mungkin mendukung kita, Pak. Duryudana berkata jika para Yadawa tak akan mungkin mendukung mereka. Sangkuni berkata mungkin saja. Pimpinan Yadawa adalah Basudewa, Krishna. Namun Krishna tak akan bisa menentang kakaknya yang bernama Balarama. Oleh karena itu, jika Krishna berada di pihak Pandawa, maka Kurawa akan mendekati Balarama untuk bisa mengambil kekuatan para Yadawa. Kau harus mau jadi muridnya Balarama. Duryudana mulai mengerti maksud pamannya. Lalu Sangkuni meminta agar Duryudana berusaha mendekati Balarama dengan pura-pura menjadi muridnya dalam mempelajari seni bertarung menggunakan gada.
Jika sudah menjadi murid kesayangan, maka dapat dipastikan jika Duryudana akan dinikahkan dengan adik Balarama, yaitu Subadra. Beralih ke Indraprastha, di mana terlihat Pancali sedang berusaha menciptakan sebuah anak panah dari busur yang ia tarik. Lalu Basudewa menghampiri Pancali dengan mengatakan jika panah bukan tercipta dari sebuah mantra melainkan dari ketenangan hati. Bagaimana aku bisa tenang, Gowinda? Basudewa mulai berbicara terkait kekhawatiran Pancali pada Arjuna. Namun Basudewa mampu meyakinkan Pancali jika hukuman Arjuna ini tidak hanya berguna bagi dirinya, tapi juga bagi kerajaan Indraprastha sendiri. Rada serius, Kalau begitu Bima atau Nakula? Tidak. Krishna mengingatkan Pancali agar jangan mengkhawatirkan Arjuna, karena jika ada bahaya sekalipun yang datang menghampiri Arjuna, maka Arjuna akan menjadikan bahaya tersebut sebagai peluang. Bagaimana aku bisa bersabar, Gowinda? Pancali merasa bingung bagaimana caranya. Lalu Krishna berkata agar Pancali belajar menenangkan hati. Dengan begitu, maka dia akan bisa melihat Arjuna dalam hatinya. Setelah itu Pancali mulai berusaha sambil mencoba mengangkat busur, dan secara ajaib Pancali mampu mendatangkan anak panah di busur yang ia pegang. Beralih pada Arjuna yang sudah kesana kemari pergi menjalani hukumannya dalam pengasingan. Lalu ia mendatangi kuil Somnath sesuai petunjuk Basudewa Krishna sebelumnya agar Arjuna datang untuk menyelesaikan hukumannya di kuil Somnath. Madawa, kau telah memintaku untuk datang ke kuil Somnath demi menyelesaikan hukumanku. Disinilah aku. Setelah berada di sekitar kuil, Arjuna mulai memberikan pemujaan pada Dewa Siwa. Arjuna yang berpenampilan seperti Brahmana mulai bergabung dengan Brahmana lainnya dengan duduk berdampingan, berbaur bersama Brahmana lainnya. Inilah tempatnya. Ketika sedang husu, Arjuna mendengar suara Balarama berbicara pada Duryudana, dan hal ini membuatnya curing hak menatap ke arah sumber suara. Ternyata benar, karena itu adalah Duryudana beserta Balarama yang menuju ke arah kuil. Arjuna mendengar pembicaraan Balarama terkait kuil Somnath yang merupakan tempat Dewa Siwa membebaskan Candrama dari kutukannya. Dan sampai saat ini bangsa Yadawa dianggap sebagai keturunan Candrama, sedangkan bangsa Yadawa menganggap Somnath sebagai dewa. Setelah Balarama beserta Duryudana melewatinya, Arjuna pun terdiam memikirkan apa yang sedang Duryudana lakukan. Tiba-tiba ia mendengar suara Basudewa berbicara dengan Sangkuni. Lewat sini Raja Gandhara. Basudewa Krishna berkata pada Sangkuni jika ritual Siwa akan dilakukan lebih dulu oleh Sangkuni. Sangkuni mulai berkata jika ia merasa malu karena di wilayah Garuda tak akan ada burung pemakan bangkai yang bisa terbang. Sedangkan nama Sangkuni memiliki arti pemakan bangkai. Jadi bagaimana Sangkuni bisa melakukan ritual Siwa di depan Krishna? Pemakan bangkai. Krishna berkata tepat di depan Arjuna bahwa kenapa Sangkuni tidak bisa. Padahal ide untuk menikahkan Duryudana dengan Subadra yang sekaligus ingin menyatukan kekuatan Kuru dengan Yadawa merupakan ide dari Sangkuni. Artinya pemakan bangkai bisa berada di wilayah Garuda dengan sangat bebas. Dengan sangat bebas. Krishna mulai berjalan sambil memberi salam pada semua Brahmana yang ada termasuk pada Arjuna. Lalu Krishna menawarkan agar Sangkuni memberi penghormatan pada para Brahmana. Tanpa banyak pikir dan tanpa ada rasa curiga, Sangkuni pun mulai menyentuh kaki para Brahmana untuk memberi penghormatan. Dan Sangkuni baru sadar setelahnya bahwa orang yang ia sentuh kakinya adalah Arjuna putra Pandu. Keesokan harinya, Sangkuni beserta Duryudana ditemani Dursasana sedang mengamati Basudewa Krishna yang sedang bermain lagori, sebuah permainan mirip ucing-ucingan beserta anak-anak. Sangkuni berkata pada para keponakannya
bahwa Basudewa Krishna adalah satu-satunya orang yang telah mengacaukan semua rencana mereka. Di depan Balarama, Krishna terlihat bahagia mendengar Subhadra akan menikah dengan Duryudana. Namun, Sangkuni merasa ragu karena jika Krishna tak punya rencana lain, maka tidak mungkin Arjuna berada di kuil Somnath saat ini. Kenapa begitu khawatir? Duryudana berkata, kenapa Sangkuni sangat khawatir atas kehadiran Arjuna, karena Arjuna tak akan bisa menghentikan pernikahannya dengan Subhadra. Jika memang Arjuna nekat menculik Subhadra, maka Arjuna harus berhadapan dengan Basudewa, bahkan dengan Balarama. Sedangkan Arjuna sampai kapanpun tak akan mengangkat senjata pada Balarama atau pada Basudewa. Dia akan pernah mengangkat senjata. Sangkuni berkata bahwa Duryudana belum tahu seperti apakah Krishna. Rasanya sangat tidak mungkin jika Krishna bertindak tanpa berpikir dulu. Sangkuni berkata, jika Krishna punya pemikiran yang sangat berbahaya, dan seketika Krishna pun menoleh ke arah Sangkuni yang membuat Sangkuni kaget karena jarak sejauh itu. Tapi Krishna bisa mendengar apa yang ia katakan. Dia punya pemikiran yang sangat berbahaya. Bagaimana kelanjutannya? Nantikan cerita berikutnya di alur Mahabharata episode 132 bersama Abui Sondari si tukang ngaca praktea. Bye bye, check it out.